Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak. Di antaranya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, dan nikmat kesehatan. Dan masih banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang jikalau kita ingin menghitungnya, niscaya kita tidak akan mampu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita, Nabi kita, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada keluarganya, dan kepada para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikut-pengikutnya. Insyaallah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit nasihat kepada para jemaah, terlebih kepada diri saya pribadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat pemutus kelezatan, yaitu kematian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan bahwasannya kematian itu merupakan pemutus, penghancur, pemusnah segala kelezatan yang ada di dunia ini. Dan kematian pula merupakan pemutus segala angan-angan dan cita-cita yang ada di dunia ini. Dan ketahuilah bahwasannya kematian itu akan menimpa, menerpa siapa saja tanpa pandang bulu. Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Bahwasannya seluruh yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan Allah akan menguji kalian bisyarri wal khair, dengan keburukan dan kebaikan, fitnah sebagai ujian. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata kullu nafsin yang bermakna umum, yaitu mencakup seluruh makhluk hidup yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Baik itu anak balita maupun orang yang sudah dewasa, baik itu laki-laki maupun perempuan, baik itu orang yang sehat maupun orang yang sakit, baik itu pejabat maupun rakyat biasa, dan baik itu para alim ulama maupun para penuntut ilmu, semuanya pasti akan merasakan yang namanya kematian. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menguji mereka dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan di dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
Setiap yang berjiwa itu pasti akan merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Dan sesungguhnya balasan atau ganjaran bagi kalian akan disempurnakan pada hari kiamat kelak. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa yang dikeluarkan dari api neraka, wa udkhilal jannata, dan kemudian dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Faqad faz, maka sungguh dia adalah orang yang beruntung, dia adalah orang yang menang. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, dan tidaklah kehidupan di dunia ini melainkan kesenangan yang menipu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita semuanya tidak akan mampu yang namanya lari, kabur, menghindar dari yang namanya kematian. Dimanapun kita berada, pasti kematian itu akan menjumpai kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, sesungguhnya kematian itu yang kalian semua lari darinya, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu pasti akan menjumpai kalian. Thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada, kemudian kalian semua akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara-perkara gaib maupun perkara-perkara yang nampak. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kalian tentang apa-apa yang telah kalian lakukan di dunia ini. Dan kita semua tidak akan mungkin yang namanya terbebas, terhindar dari yang namanya kematian, bagaimanapun itu usaha kita. Hatta kita memiliki bodyguard yang banyak, prajurit-prajurit yang kuat, maupun kita bersembunyi di dalam benteng yang kokoh, kita tidak akan mampu terhindar darinya. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian itu pasti akan menjumpai kalian, walaupun kalian berada di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, janganlah kita terperdaya dengan harta benda yang kita miliki sekarang ini, dan janganlah kita menjadi orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Wa qauluhu ta'ala, alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhlada kalla la yunbadanna fil hutamah. Dia itu adalah orang yang mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya. Untuk apa dia mengumpulkan harta benda dan menghitung-hitungnya? Yahsabu annama lahu akhlada. Dia mengira bahwasannya harta dan benda itu akan mengekalkan dirinya dan akan membuat dirinya hidup lebih lama lagi. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kalla, sekali-kali tidak. La yumbadanna fil hutama, pasti dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutama. Dan janganlah kita terperdaya dengan usia muda yang kita miliki sekarang ini, dan janganlah kita terperdaya dengan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, karena sejatinya kematian itu datangnya tiba-tiba. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila kematian itu telah datang kepada mereka atau telah datang kepada kami, sesungguhnya mereka tidak akan mampu
menundanya walaupun sesaat, dan mereka tidak akan mampu untuk mempercepatnya. Maka dari itu, Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala pernah bersyair yang berbunyi, "Tazawwad minat taqwa fa innaka la tadri idza janna lailun hal ta'ishu ilal fajri." Berbekallah kalian, berbekallah kamu dengan ketakwaan. Sesungguhnya kamu tidak mengetahui jika malam itu telah datang, jika malam itu telah gelap, apakah kalian masih mampu hidup hingga pagi hari. Fakam min fatan amsa wa asbaha dhahikan wa qad nusijat akfanuhu wa huwa la yadri. Dan berapa banyak pemuda yang sore hari dan pagi hari ia masih mampu tertawa, akan tetapi kain kafannya telah dipersiapkan untuk dirinya, sementara itu dia tidak menyadarinya. Wa kam min sigarin yurtajatulu umrihim wa qad udkhilat ajsaduhum zulmatal qabri. Dan berapa banyak anak-anak balita, anak-anak bayi yang diharapkan panjang usianya, yang diharapkan kedewasaannya, akan tetapi tubuh-tubuh mereka, jasad-jasad mereka telah dimasukkan ke dalam liang kubur. Wa kam min sahihin mata duna illatin wa kam min saqimin asha hinan minad dahri. Dan berapa banyak orang yang sehat itu mati tanpa sebab, mati tanpa sakit, dan berapa banyak orang yang sakit itu mereka masih bisa hidup lebih lama lagi. Wa kam min arusin zayyinuha li zawjiha wa qad qubidat arwahuhum lailatal qadri. Dan berapa banyak pengantin-pengantin yang ia diriasi, yang ia dihiasi untuk pasangan-pasangan hidup mereka, akan tetapi jiwa-jiwa mereka telah ditetapkan kematiannya pada malam Lailatul Qadar. An-nafsu tabghi 'ala dunya wa qad 'alimat anna as-salamata fiha tarku ma fiha. Jiwa manusia itu senantiasa menangisi atas dunia, dan pada hakikatnya jiwa itu mengetahui bahwasannya selamat dari dunia yaitu meninggalkan dunia. Dan ketahuilah bahwasannya kematian itu senantiasa mengintai kita. Ada seorang penyair yang pernah berkata, "Wa quwwati dha'ufat wal mautu yatlubuni." Kekuatanku terus-menerus semakin berkurang dan kematian senantiasa mengintaiku. Maka dari itu, kematian bukanlah akhir dari kehidupan kita, akan tetapi kematian itu merupakan awal dari kehidupan kita. Mari kita mempersiapkan bekal yang banyak dengan amal-amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Dan mumpung kita sekarang ini berada di bulan suci Ramadan, janganlah kita menyia-nyiakan untuk beramal soleh. Hadza ma aqulu lakum, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahu a'lam bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.